Langit dan bumi berguncang dengan momentum yang menggelegar. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan Qin Jingyu memegang palu batu, terus-menerus mengikuti binatang fantasi asal yang besar itu. Mengambil tindakan, Chen Ping berteriak keras. Ketika Ji Meiyan dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju satu demi satu. Dan binatang fantasi asal kecil itu berkerumun, kumpulan kegelapan yang pekat. Ji Meiyan dan yang lainnya mundur saat bertarung, menyingkirkan monster fantasi asal kecil itu ke samping. Chen Ping mengikuti Qin Jingyu untuk terus menyerang binatang fantasi asal yang besar itu. Binatang fantasi asal yang sangat besar itu menamparkan, dan punggung gunung runtuh, Chen Ping dan yang lainnya pun terjatuh. Di depan binatang fantasi besar ini, dia seperti seekor semut. Dampak besar dari tamparan ini menyebabkan Natai Jing terbang mundur dalam sekejap. Chen Ping melompat dengan seluruh kekuatannya, dan dia berada di udara, lalu menggunakan teknik pedang 9 bayangan keluar. Saya melihat beberapa Chen Ping yang identik muncul dari udara tipis di udara, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemudian berkumpul di satu tempat, menghasilkan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang melewati tubuh besar binatang fantasi asal, menyebabkan binatang fantasi itu mengerang tanpa sadar, hanya bekas luka yang muncul di tubuhnya, dan banyak asal logam juga menghilang pada saat ini. Chen Ping sangat gembira saat melihat ini. Dengan cara ini, setiap kali binatang fantasi asal terluka, asal-usulnya. Kekuatan binatang hantu akan sangat berkurang, dan beberapa asal logam dari tubuh akan menghilang. Qin Jingyu juga menemukan ini, jadi dia memegang palu batu dan berjuang menuju asal-usul binatang hantu. Pergi ke kepalamu. Tetapi pada saat ini, aura binatang hantu asal bergerak, dan sumber logam di sekitarnya menyerbu masuk, secara langsung menyembuhkan luka di tubuh binatang hantu asal, dan auranya menjadi lebih kuat. Ketika Qin Jingyu melihatnya, dia langsung terkejut, dia mencoba mengambil kembali palu batu yang diayunkannya, tetapi palu itu sudah hilang. Terlambat. Binatang fantasi asli meraung dan menamparkan Qin Jingyu. Tubuh Qin Jingyu terlempar seperti meteor, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur. Tertanam di gunung, tubuh Qin Jingyu tidak dapat bergerak di gunung untuk sementara waktu. Sekarang, terserah pada Chen Ping untuk membunuh lagu fantasi asli ini. Chen Ping melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan berpikir keras. Masuk akal bahwa binatang hantu asal ini semuanya terkondensasi dari asal-usul tanpa pemilik, dan mereka seharusnya tidak memiliki kecerdasan iblis, juga tidak akan memiliki kesadaran mandiri. Selama monster hantu asli ini dibunuh dan aura aslinya menghilang, maka monster hantu tersebut tidak akan ada lagi. Itu di sini. Tapi sekarang binatang fantasi asal-usul yang besar ini benar-benar dapat menggunakan asal-usul tiang gunung ini untuk memulihkan dirinya sendiri, ini terlalu tidak normal. Dari sudut pandang ini, selama binatang fantasi asli ini tidak dapat dibunuh sekaligus, ia dapat memperoleh manfaat tanpa henti. Menggunakan nafas asli untuk memulihkan, bukankah ini keberadaan yang tak terkalahkan? Chen Ping percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan di tiang gunung ini. Alasan mengapa binatang hantu besar ini dapat memperbaiki dirinya sendiri jelas bukan karena binatang hantu itu sendiri adalah suatu tindakan, karena hantu yang terkondensasi oleh sumber nafas adalah mustahil bagi seekor binatang untuk memiliki kesadaran seperti ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang mengendalikan binatang fantasi asli. Sekarang untuk menghancurkan binatang fantasi asli ini, sepertinya kita perlu menemukan benda ini. Justru karena hal inilah aura asli di tiang gunung dapat dipadatkan menjadi binatang fantasi, tetapi aura asli di tempat lain tidak bisa. Tapi tiang gunung ini sangat besar, jika Anda ingin tahu apa yang mengendalikan gunung besar ini. Origin Fantasy Beast lebih sulit daripada naik ke langit. Chen Ping tidak tahu apa-apa sekarang. Sebelum Chen Ping bisa memikirkan cara, monster fantasi asal yang besar itu telah melancarkan serangan. Tidak sabar menunggu Chen Ping menemukan cara untuk menghadapinya. Telapak tangan binatang fantasi asli itu seperti gunung yang menekan ke arah Chen Ping. Chen Ping buru-buru menggunakan sihir luar angkasa, dan dia seharusnya melarikan diri dari telapak tangan binatang fantasi asli, dan kemudian mulai melarikan diri menuju kedalaman tiang gunung. Setelah melihat ini, monster fantasi asal yang besar langsung mengejar Chen Ping. Li Meiyan melihat Chen Ping dibunuh oleh monster besar itu. Binatang fantasi asli mengejarnya,
dan dia segera menjadi cemas. Dia tidak ingin menjadi janda setelah mengabdikan dirinya untuk Chen Ping. Ji Meiyan melompat dengan pedangnya dan menyerang monster hantu besar itu. Dia berencana memusatkan perhatian monster hantu itu pada dirinya sendiri. Ji Meiyan menyerang binatang fantasi asli dengan pedang, tapi itu tidak melukai binatang fantasi asli sama sekali. Milimeter. Sebaliknya, dia sendiri terlempar oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar dari monster fantasi aslinya. Segera setelah itu, Yuan Huanzeng meraung dan menamparkan Ji Meiyan dengan telapak tangan. Chen Ping, yang awalnya melarikan diri, melihat ini dan muncul dalam sekejap, dia menarik Ji Meiyan dan melarikan diri, bersembunyi dalam posisi yang canggung. Melebihi pukulan aslinya, itu terlalu berbahaya. Kenapa kamu mengejarku? Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Aku tidak takut kamu dalam bahaya, aku tidak ingin menjadi janda. Kata Ji Meiyan. Saat mendengar kata janda, Chen Ping tertegun sejenak. Bagi Ji Meiyan, dia lebih pada sifat laki-laki, lagi pula dia tidak tahu banyak dan tidak bisa membicarakannya. Emosi. Saya tidak menyangka Ji Meiyan akan berpikiran seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita di dunia dewa dan manusia berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan apapun antara pria dan wanita? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Lari cepat. Ji Meiyan mendorong Chen Ping yang tertegun. Chen Ping sadar, menarik Ji Meiyan dan berlari menuju kedalaman tiang gunung. Tepat ketika Chen Ping dan Ji Meiyan sedang melewati puncak gunung, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Qin Jingyu pada saat ini. Seluruh tubuh Qin Jingyu tertanam di gunung dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Jangan khawatirkan dia, ayo pergi. Ketika Ji Meiyan melihat ini, dia menarik Chen Ping dan pergi, tidak peduli dengan situasinya sama sekali. Bahkan jika Ji Guanyan tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping tidak akan datang untuk menyelamatkan, dan dia dan Istana Perubahan Besar tidak ada hubungannya satu sama lain. Persahabatan, dia tidak akan peduli dengan Qin Jingyu. Origin Pantom yang besar terus-menerus mengejar Chen Ping dan Ji Meiyan. Ketika kedua orang itu melarikan diri ke bagian terdalam dari tiang gunung, mereka menemukan bahwa itu adalah jalan buntu. Gunung besar. Saya kira itu menghalangi jalan, dan ada sebuah gua di puncak gunung. Aura asli di dalam gua dimuntahkan seperti air mancur. Chen Ping membuka ruang aslinya dan merasakan beberapa jenis aura asli, sehingga dia benar-benar bisa merasakan kekayaan aura asli di dalam gua. Sepertinya aura asli di tiang gunung yang terkondensasi menjadi Huanzeng seharusnya ada di sini. Kata Chen Ping dan berjalan menuju gua. Ji Meiyan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia mengikutinya. Melihat Chen Ping dan Ji Meiyan berjalan ke dalam gua, monster fantasi asal yang besar itu menjadi cemas dan terus mengaum. Dia juga mengejarku ke dalam gua. Kali ini, Chen Ping dan Ji Meiyan diblokir di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Melihat binatang fantasi asal yang mengejarnya, Li Meiyan sedikit bingung dan berkata, mengapa kamu membawaku ke dalam gua? Sekarang gua itu diblokir, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Pasti ada harta karun di gua ini. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kita bisa menyingkirkan masalah ini. Sumber dari binatang fantasi. Petik 2. Chen Ping berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan juga tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Ping, tapi sudah seperti ini dan dia hanya bisa terus bergerak ke arah. Masuk jauh ke dalam gua. Segera, kedua orang itu tiba di tempat di mana binatang fantasi asal mula yang besar itu berada. Di sini sangat besar sehingga Chen Ping dan Ji Meiyan sekecil semut. Dan suasana asal di sini bahkan lebih kuat. Di sini, binatang fantasi asli di tiang gunung di luar terbentuk di sini, dan kemudian lari. Dari petik 2, kata Chen Ping. Bagaimana kamu tahu? Ji Meiyan memandang Chen Ping dan bertanya. Bagaimanapun, Chen Ping bukan dari keluarga Ji, jadi bagaimana dia bisa mengetahui tanah leluhur keluarga Ji dengan baik? Tebakan. Chen Ping tersenyum ringan. Li Meiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Chen Ping. Ini semua diblokir di sini oleh binatang fantasi asli, dan dia masih memiliki hatinya. Tebakan. Kami berdua berpisah untuk mencari sesuatu yang berbeda di sini. Saya sedang memikirkan area ini. Pasti ada sesuatu di domain yang memadatkan aura asli menjadi binatang fantasi. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
dia melompat dan melihat ke arah tempat kosong di depannya. Melihat ini, Ji Meiyan juga pergi ke arah lain. Binatang fantasi asal itu meraung, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping dan Ji Meiyan. Tampaknya menghalangi keduanya untuk mencari. Pergilah dan temukan dia, aku akan menahan orang ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berkata pada Ji Meiyan, saya tidak tahu apa itu, bagaimana cara menemukannya. Ji Meiyan tampak bingung. Dia tidak tahu apa itu. Bagaimana menemukannya? Lihat saja kemana-mana. Pasti ada sesuatu yang aneh di sekitar benda itu, dan kamu pasti bisa menemukannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung langsung dengan monster fantasi aslinya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari asal mula sistem logam, cahaya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih terang. Dan ada busur berkedip di sekitarnya. Sumber logam ditambah sumber petir, ini kombinasi terbaik. Untuk menahan monster hantu ini, Chen Ping juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Kuantitas. Tidak mungkin membunuh binatang fantasi asal ini di sini, lagi pula, energi asal di sini ada. Nafasnya sangat penuh, selama binatang fantasi asli ini terluka, akan segera ada sejumlah besar energi. Suplemen pernafasan asli, naik dan perbaiki lukanya. Jadi di sini, binatang fantasi asli ini adalah keberadaan yang abadi. Yang bisa dilakukan Chen Ping hanyalah menyeret keluar sebanyak mungkin monster hantu asli dan membiarkan Ji Meiyan dengan cepat menemukan benda yang mengendalikan monster hantu asli ini. Chen Ping bertarung dengan monster fantasi asli, sementara Ji Meiyan sangat cemas dan terus mencarinya. Mencoba untuk mencari. Segera, dia menemukan bahwa di tengah gua besar ini, sepertinya ada jalan yang berbeda dari tempat lain. Cahayanya bersinar. Ji Meiyan buru-buru melompat turun. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu seukuran telur. Batu-batu itu memancarkan cahaya, dan di sekitar batu, bayangan dengan garis perlahan mengeras. Ji Meiyan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa garis besar itu sebenarnya adalah asal-muasal tutu. Binatang fantasi. Ilusi asli ini menguat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Ji Meiyan tahu bahwa inilah yang dicari Chen Ping. Binatang fantasi asli ini juga dibentuk dengan memperkuat nafas asli dengan batu ini. Aku menemukannya. Ji Meiyan berteriak keras. Ketika Chen Ping mendengar teriakan Ji Meiyan, dia menoleh dan menoleh. Tapi saat perhatiannya teralihkan dan menoleh, monster fantasi asal yang besar itu menamparnya dengan telapak tangan. Chen Ping tidak bisa mengelak dan langsung ditembak. Bahkan jika Chen Ping mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi monster fantasi asli yang besar. Orang ini tidak terkalahkan dan tidak bisa dibunuh. Melihat ini, Li Meiyan melompat untuk menyelamatkan Chen Ping. Jangan datang, Chen Ping berteriak dengan tergesa-gesa. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika dia ditampar oleh binatang fantasi asli, itu akan baik-baik saja, tapi Ji Meiyan seperti. Jika terkena tamparan, itu akan berbahaya. Tapi bagaimana Ji Meiyan bisa mendengarkan Chen Ping? Dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menyelamatkan Chen Ping. Tapi saat Ji Meiyan melompat, binatang fantasi asli itu meraung dan menyembur keluar. Dengan satu nafas, Ji Meiyan terlempar. Tubuh Li Meiyan terjatuh dengan cepat, dan dia terjatuh dengan keras di atas batu. Ji Meiyan memuntahkan seteguk darah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menginfeksi batu itu dan dengan cepat diserap oleh batu itu. Perlahan, cahaya yang dipancarkan batu itu berubah menjadi merah, dan ilusi asli yang akan memadat pun muncul. Binatang buas, semuanya lenyap. Tubuh Ji Meiyan perlahan melayang, dan binatang fantasi asli yang besar itu memandang ke arah yang memancar. Batu yang bersinar merah itu tampak sedikit ketakutan.